lupa yang like, subscribe, nyalain lonceng dapat pahala ya. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang tenaga ahli perencanaan pembangunan tuh, nggak main-main. Bro Ardiani keren banget. Terima kasih Bang Anwar. Saya Ardian, memang sudah relatif lama juga berkecimpung di dunia pembangunan desa. Udah berapa lama dari waktu awal sampai hari ini? Kalau mulainya dari tahun 2010. 2010 sekarang 2021. 11 tahun. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Rezekinya di sana. Gokil. Jalan di sana. Habis nih dari 11 tahun. Barat, kemudian di Pengsewu, Lampung Selatan. Wih, artinya udah muter gitu ya. Yang di daerah pegunungan sudah, Udah kayak angin puting di beliung loh, bro. daerah daratan Iya. sudah, Ah. deket laut sudah. Mengambil hati supaya kita bisa diterima Ya. itu jauh lebih penting dibanding Ketimbang? kita terlalu banyak berbicara sebagai narasumber di sebuah forum. Artinya harus mengikat secara emosional. Iya, dulu. itu dulu. Bro. Untuk kita yang di lapangan dengan konstituen, dengan audien, dengan masyarakat itu harus chemistry-nya secara emosional terus ketemu dulu tuh. Ya lanjut. Kadang-kadang kalau saya pribadi ya, Iya. kadang-kadang memulai proses itu Ya. ya dengan menganggap bahwa kita ini orang yang bisa diterima Betul. ketika kita memang butuh Ya. tinggal di sana, ya maka kita siap untuk menginap di tempat mereka. Artinya tinggal di sana itu berinteraksi gitu Iya. ya, secara langsung ya, bro. Jadi kalau pendekatan yang pertama gagal, mungkin diperlukan Baru. langkah kedua. Bahaya tuh. No. Kemudian ngopi bareng, Ah. ya kalau lagi bete mungkin kita lagi nggak berpikir, nggak ngomongin aturan-aturan, Iya. atur misalkan, atau nonton bareng film-film terbaru. Ya. Nah kalau itu sudah kebentuk, maka harapannya Ya. besok-besoknya, ke depannya kita sudah saling membutuhkan. Ya. Oke, artinya ada mutualisme. Iya. Saling ketergantungan gitu lah ya. Oke. Kalau penerimaan itu sudah dapat, Ah. ya kita siap dipanggil kapan saja. Pagi subuh. Gila. Tengah malam. Oh, sampai tahajud. Tahajud berjamaah. Bisa tahajud di keren, bro. Kalau itu sudah dapat, Gokil nih. kalau itu sudah dapat, barulah enak kita ngobrol ini, peraturan ini, pedomannya begini. Artinya itu nggak serta merta bicara tentang SOP, bicara tentang aturan, bicara tentang program, itu nggak serta merta bicara itu ya, tapi Iya. step-step itu tadi ya, Ya. step mulai dari Apalagi kan kita sebagai orang baru masuk ke desa orang. Nah, setelah kita melalui tahap itu, penting kita untuk punya kedekatan dengan salah satu orang di desa itu yang dianggap tokoh lah ya. Oke. Karena kepala desa itu belum tentu tokoh ya. Kadang-kadang kepala desa itu lebih manut terhadap tokoh masyarakat tertentu Betul. atau perangkat desa tertentu. Iya. Nah, Betul. jadi kita hadir itu ada tokoh yang mau ngebawa kita. Apa kunci ya? Jadi kalau sekarang bro, tokoh adalah kunci. Jadi kalau si tokoh tuh ngomong, nih kita ada teman dari jauh nih, dia akan mengajari kita, ngajak diskusi kita tentang ini. Ya. Nah, karena si tokoh itu yang ngomong ke orang banyak, maka otomatis dengar. Memang kadang-kadang ketika kita misalkan berkecimpung di beberapa desa ya, ketika menemani orang-orang desa di desa A, kemudian menemani orang-orang desa di desa D, Nah, itu harus dengan pendekatan yang berbeda. jadi perutnya beda. Ya walaupun kita misalkan punya pedoman teknis dalam pendampingan desa, SOP ya. pendampingan perencanaan desa, tapi ketika kita turun dan menemui beberapa desa, ternyata ya kita harus
menggunakan pendekatan yang berbeda. Walaupun secara geografis berbatasan. Iya, Tuh, bro. itu Berbatasan. dilihat dari sisi perbedaan desa. Belum seandainya di desa itu ada dominasi suku tertentu. Itu juga harus beda. Harus juga beda dengan pendekatan. Oleh karena itu orang yang bekerja di pembangunan desa harus banyak skill-skill yang tidak didapat di kampus. Skill yang tidak didapat di kampus. Misalkan kemampuan dalam berbahasa daerah. Nah, itu tuh kalau lo kuliah jurusan apa namanya? Jurusan matematika, artinya harus nambah jurusan lagi, jurusan bahasa daerah. Gimana kita mau mudah diterima di desa yang dia dominan suku Jawa, kalau kita sendiri tidak mahir dalam berbahasa Jawa. Oh, artinya bahasa itu untuk memudahkan kita berinteraksi, Iya. mengikat secara emosional. Iya. Ya. Nah ini baru dari dua hal. Belum lagi kita ngelihat misalkan budaya pemerintahan desanya, kemudian sumber daya manusianya, kemudian gimana ekosistem yang sudah berjalan atau tradisi pemerintahan di situ. Betul. Kan setiap kepala pemerintahan desa setiap berganti kan beda. Betul. Nah, Ya akhirnya dengan berbagai pengalaman itu ternyata kadang-kadang kita harus meracik pedoman membangun desa itu, pendekatan pendampingan desa itu harus lebih lentur, lebih kontekstual, lebih soft, lebih gitu soft. ya. Kadang-kadang kita menemukan solusi yang lebih pas untuk diterapkan di kampung itu dibanding dengan apa yang kita lain. pikirkan. Iya. Contohnya begini. Contohnya ada masyarakat desa yang dia tidak terlalu suka melakukan ngumpul-ngumpul di forum yang resmi misalnya. Nggak terlalu suka seremonial gitu ya. Gitu. Mereka lebih suka misalkan kegiatan-kegiatan itu ada di tempat-tempat yang sifatnya tidak terlalu formal. Ya. Kita yang biasa mendampingi harus di balai desa, kemudian dengan mengundang banyak pihak-pihak seperti orang kecamatan, ini agak kesusahan. Agak sulit ya. Agak Jadi sulit. harus menemukan atau meracik pola baru gitu ya, pola lain gitu. Kadang-kadang mereka lebih ramai untuk ngumpul ketika di malam hari. Ya kita harus ikut. Jadi pernah tuh Iya. dari 11 tahun itu ngumpul berkegiatan atau beraktivitas di malam hari dalam rangka. Iya pernah. Hmm. Kadang-kala ketika kita ajak untuk ngobrol-ngobrol tentang perencanaan desa, pembangunan desa, di waktu yang mereka lagi ke sawah, ke ladang, susah untuk rame. Karena memang masyarakat desa mayoritas. Nah bro, ini perlu jadi catatan kita juga bahwa di kampung-kampung atau di desa-desa itu mayoritas masyarakat bertani itu. Jadi kalau pagi sampai sore hari itu mereka lebih banyak di lokasi pertaniannya atau perkebunannya atau peladangannya atau sawahnya. Gimana caranya masyarakat bisa berkumpul bro? Mungkin ada semacam tips untuk teman-teman. Datangilah masyarakat desa, Datangi masyarakat desa, tinggallah di sana, tinggal di sana, pelajarilah diri mereka, pelajari mereka. dan belajarlah dari apa yang mereka mulai. Jadi kita juga harus mempelajari kebiasaan Kebiasaan mereka. mereka memulainya dari mana, ngapain. Terima kasih. Sama-sama. Ini luar biasa nih. Jadi 11 tahun bergerak di dunia yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ya dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi di dialog berikutnya ya. Anwar dan Bro Ardian. Terima kasih, sama-sama. Dan waktu kita berjumpa lagi. Kita akan berjumpa lagi di dialog berikutnya, tetap di channel Dia Lo Gue.